Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaikha Rahmawati, NIM 22010108, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Arsitektur Perusahaan. Dosen pengampu Ibu Sundari SEMM. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis Cimochi yang kami buat. Slide pertama yaitu latar belakang. Bisnis Cimochi merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Mochi merupakan salah satu kuliner yang sedang viral di akhir-akhir ini. Mochi merupakan kue beras asal Jepang. Pembuatan mochi secara tradisional dilakukan dengan menumbuk beras ketan yang sudah matang dengan palu kayu hingga membentuk adonan lengket dan elastis. Visi dari perusahaan kami yaitu membangun usaha makanan mochi yang sesuai dengan lidah orang Indonesia dan memiliki cabang di seluruh kota di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Misi dari perusahaan kami yaitu menyediakan berbagai kue mochi yang beraneka rasa, yang terjangkau namun berkualitas, dan menjaga kualitas produk dan terus berinovasi. Nilai perusahaan kami yaitu yang pertama kualitas produk, yaitu dengan menghasilkan mochi berkualitas tinggi dengan bahan-bahan yang terbaik dan memastikan kebersihan dan keamanan produk. Yang kedua yaitu inovasi, dengan mengembangkan rasa mochi baru dengan bervariasi produk yang unik. Yang ketiga yaitu pelayanan pelanggan, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif dan menanggapi umpan balik pelanggan. Yang keempat yaitu keberlanjutan, yaitu mengadopsi praktik produksi yang ramah lingkungan dan berkomitmen terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kelima yaitu brand image, dengan membangun citra merek yang positif dan kuat di masyarakat dan mempromosikan nilai-nilai positif melalui pemasaran. Yang keenam yaitu ketahanan keuangan, menjaga kestabilan keuangan perusahaan dengan mengelola resiko finansial dengan baik. Yang ketujuh yaitu keterlibatan komunitas, terlibat dalam kegiatan sosial dan memberikan kontribusi kepada komunitas dengan membangun hubungan baik dengan pemasok lokal dan pihak terkait. Yang kedelapan yaitu ketepatan waktu dan konsistensi, yaitu dengan menjaga konsistensi dalam kualitas produk dan memastikan pengiriman produk tepat waktu. Yang kesembilan yaitu kualitas SDM, yaitu dengan mengutamakan kesejahteraan karyawan dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan perusahaan. Yang ke-10 yaitu transparansi, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Struktur organisasi perusahaan kami yaitu yang pertama owner. Sebagai pemegang saham utama, owner berkewajiban untuk mendirikan dan mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misinya. Ia juga bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan, baik itu aset finansial maupun aset lainnya. Yang kedua yaitu manajer. Tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu divisi keuangan. Tugasnya yaitu melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program. Yang keempat yaitu divisi personalia. Tugasnya yaitu mengatur penerimaan pegawai, juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi pegawai untuk pembangunan karir mereka. Yang kelima yaitu divisi produksi. Tugasnya yaitu menyiapkan bahan baku, mempersiapkan peralatan, melakukan proses produksi, melakukan pengemasan, dan juga membersihkan tempat produksi. Yang terakhir yaitu divisi pemasaran. Tugasnya yaitu mengembangkan strategi untuk mempromosikan produk, memuaskan keinginan pelanggan, dan juga bertanggung jawab untuk membangun citra perusahaan. Makna logo perusahaan kami yaitu yang pertama terdapat gambar mochi yang melambangkan tekstur mochi yang kami buat bertekstur kenyal serta imut. Yang kedua yaitu terdapat warna pink soft yang melambangkan arti cita rasa yang manis dalam produk kami. Yang ketiga yaitu terdapat outline warna kuning soft yang memberikan arti keceriaan serta keramahan dalam usaha kami. Yang terakhir terdapat background love samar yang memberikan arti makna cinta dalam bisnis yang kami buat. Sumber daya yang terdapat dalam perusahaan kami yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya finansial, kemudian yang ketiga sumber daya fisik, yang keempat sumber daya metode, yang kelima sumber daya market.
tata kelola perusahaan kami, yaitu yang pertama pelaporan dan transparansi, yaitu dengan melakukan pelaporan keuangan secara teratur dan transparan kepada pemangku kepentingan, dan juga menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen tentang produk dan praktik bisnis. Yang kedua yaitu etika bisnis, yaitu dengan menerapkan kode etik yang jelas untuk semua karyawan, kemudian memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu resiko dan kepatuhan, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengelola resiko yang mungkin mempengaruhi operasional perusahaan dan juga menjaga kepatuhan dengan peraturan pangan, lingkungan, dan hukum lainnya. Yang terakhir yaitu inovasi produk dan pasar, yaitu mengembangkan produk baru dan terus berinovasi untuk memenuhi selera konsumen dan juga memahami tren pasar dan bersiap menghadapi perubahan dalam industri makanan. Analisis keuangan perusahaan kami. Modal awal dalam bisnis Cimochi yaitu yang pertama sewa tempat dan juga peralatan. Di sini peralatan sudah diterangkan, terdapat kompor gas 2 tungku, dandang kukusan, timbangan digital, dan lain-lain dengan total 665.000. Kemudian analisis keuangan biaya sekali produksi yaitu dengan total 376.000, di mana di sini sudah dicantumkan bahan baku tepung ketan, tepung maizena, dan lain-lainnya. Dalam 1 tahun produksi beroperasi dan selama 316 hari, maka total biaya bahan baku yaitu 118.500.000. Kemudian biaya lain-lainnya yaitu dengan total 7.510. Di sini sudah dicantumkan terdapat biaya transport, gas, gaji karyawan, dan lain-lainnya. Total 1 tahun yaitu 90.120.000. Pendapatan produksi 1 tahun perusahaan kami yaitu dalam 1 bulan produksi dihitung 26 hari, maka dalam 1 tahun beroperasional selama 316 hari. Di sini dengan total terjualnya yaitu 39.500 pak. Kemudian pendapatannya yaitu kita kalikan dengan harga mochi per pak yaitu totalnya Rp592.500.000. Kemudian total pengeluaran dalam 1 tahun yaitu yang sudah dirinci pada analisis keuangan tadi kita jumlahkan yaitu dengan total Rp260.220.000. Maka penghasilan yang diperoleh yaitu kita kurangkan pendapatannya dengan total pengeluaran dalam 1 tahun dengan total Rp386.280.000. Pemasaran perusahaan kami yaitu yang pertama dengan menggunakan media banner, dengan memasang banner di jalan maupun di tempat-tempat yang strategis. Yang kedua yaitu dengan media internet, pemasaran melalui akun Instagram dan juga akun TikTok. Yang ketiga yaitu membuka kedai di tempat yang strategis seperti di dekat area kampus maupun lingkungan yang ramai dikunjungi. Yang keempat yaitu melebarkan usaha ke franchise dengan modal tertentu. Yang kelima yaitu pengembangan produk dengan mengembangkan jenis dan varian mochi. Yang terakhir yaitu dengan melakukan endorsement terhadap public figure atau selebgram, dengan melakukan kerjasama dengan selebgram yang sedang tren di sosial media untuk menawarkan produk atau mempromosikan produk kami. Proses produksi pembuatan mochi kami yaitu yang pertama siapkan bahan baku dan pastikan kebersihan bahan baku dan juga tempat produksi. Yang kedua yaitu campurkan tepung ketan, air, dan gula dalam proporsi yang tepat. Yang ketiga yaitu pisahkan menjadi beberapa bagian di tempat yang berbeda serta campurkan pewarna di setiap bagian. Yang keempat yaitu siapkan kukusan yang telah dipanaskan lalu masukkan adonan tadi. Yang kelima yaitu angkat dan diamkan sampai sedikit dingin adonan. Yang keenam bentuk adonan serta beri isiannya. 7 masukkan di kemasan lalu simpan di kulkas. Yang ke-8 produk siap dipasarkan. Bisnis lain yang berhubungan dengan mochi atau dapat dikaitkan dengan produk tersebut yaitu yang pertama kafe dan hotel. Bisnis ini dapat menawarkan mochi sebagai salah satu opsi di menu mereka. Mochi bisa dijual sebagai snack atau dessert sebagai hidangan penutup. Yang kedua yaitu toko oleh-oleh. Bisnis ini bekerjasama dengan memasukkan usaha kami mochi di tempat oleh-oleh yang biasanya dijadikan tujuan pemberhentian setelah dari berwisata untuk mencari oleh-oleh. Pemanfaatan teknologi modern perusahaan kami yang pertama yaitu dengan sistem manajemen produksi otomatis dengan menggunakan mesin dalam produksi untuk mengoptimalkan hasil olahan produk untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua yaitu e-commerce dan pemasaran digital, yaitu dengan membangun toko online dengan memasukkan produk ke dalam aplikasi untuk mempermudah pelanggan dalam memesan mochi. Yang kemudian yaitu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk mochi dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Kemudian menggunakan teknik pemasaran digital seperti iklan online dan kampanye email untuk meningkatkan visibilitas bisnis. Yang ketiga, pembayaran elektronik. Menerima pembayaran melalui metode elektronik seperti kartu kredit, dompet digital, atau transfer bank online untuk memudahkan pelanggan dalam bertransaksi. Yang keempat, yaitu teknologi pengemasan inovatif. Dengan menggunakan teknologi pengemasan yang inovatif seperti kemasan ramah lingkungan atau kemasan yang mempertahankan kesegaran mochi lebih lama.